Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Aspay Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Seorang lelaki duduk di sebuah taman. Lelaki itu terlihat sedang memikirkan sesuatu. Lelaki itu duduk sendiri di kursi panjang taman Pondok Al-Hikmah. Tak banyak santri yang lewat yang membuat lelaki tadi serasa lebih tenang. Lelaki itu sedang berdebat dengan pikirannya kali ini tentang suatu masalah 1 tahun lalu. Muhammad Lutfi Asy-Syauqi seseorang yang sedang kita bicarakan kali ini. Syauqi berdebat dengan pikirannya tentang sebuah wasiat dari kiainya sendiri, yaitu menikahi Ning Cantik dan putri kesayangan dari kiainya itu, Syakila Putri Al-Hasan. Ialah yang sedang Syauqi pikirkan kali ini. Syauqi sedang mempertimbangkan sesuatu sebelum melakukannya. Syauqi tak ingin salah jalan dalam hal seperti ini. Dirinya sendiri sudah berumur 18 tahun, sedangkan gadis yang akan ia nikahi masih berumur 17 tahun. Syauqi takut jika dirinya tak bisa menjaga Akila yang umurnya masih sangat muda. Namun, mau bagaimanapun Syauqi harus menjalankan amanah besar dari kiainya sendiri. Walaupun dirinya memang menyimpan rasa pada Akila, tapi tidak semudah itu dirinya langsung melamarnya. Apakah harus sekarang? Gumam Syauqi menatap rerumputan yang berwarna hijau segar. Tapi kalau gak sekarang, takutnya ketikung, lanjut Syauqi yang semakin bimbang dengan pilihannya sendiri. Syauqi berdiri dan berniat berpindah tempat karena cuaca sudah mulai panas. Syauqi berjalan melewati koridor pesantren. Syauqi berjalan sendiri tanpa ada seseorang pun yang lewat. Sejak kematian Nyai dan kiainya 1 tahun lalu, dirinya dan Zain selalu disibukkan dengan urusan pondok. Jujur saja santri baru sudah banyak masuk di Pondok Al-Hikmah. Syauqi terus berjalan menuju ruangan Zain yang dulunya adalah ruangan kiainya, yaitu Farhan. Syauqi mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Syauqi masuk dan terdapat Zain yang sedang duduk di kursinya dengan laptop yang sedang menyala. "Kenapa, Ki?" "Kalau amat," tanya Zain melihat raut wajah Syauqi yang tidak bersahabat. "Nigih, Gus, emang lagi galau saya," jawab Syauqi lesu. Syauqi duduk di sofa panjang berwarna abu-abu. Zain menutup laptopnya dan menghampiri Syauqi yang sedang murung. Zain duduk di sebelah Syauqi dan menatapnya heran. "Galau nep sih? Tumben amat galau. Biasanya ngomel," cibir Zain yang membuat Syauqi semakin murung. "Gini loh Gus," lanjut part 2, potong Zain yang membuat Syauqi kesal. "Gus, saya mau curhat loh," rengek Syauqi menatap kesal Gusnya satu ini. Iya lanjut Jeti, gini Gus. Kan saya dikasih wasiat nih sama almarhum Gus Farhan dulu buat nikahin Ning Akila, ucap Syauqi lemas dan juga pelan. "Nah terus, kenapa gak langsung lamar aja?" "Tenang, saya kok yang jadi walinya," cerocos Zain heboh. "Masalahnya ya Gus, saya bingung. Hitbahnya kapan? Nikahnya gimana? Ningnya mau apa Endea?" balas Syauqi yang membuat Zain ikut bingung. "Saran nih. Gimana 2 atau 1 bulan lagi?" tanya. Zain menyarankan waktu yang tepat untuk Syauqi melamar Akila. "Masya Allah Gus, 1 bulan. Kaget Syauqi mendengar ucapan Zain. "Iya, kalau sekarang Akilanya sibuk sama sekolahnya. Nah 1 bulan ke depan, ia bakal tenang lagi soalnya selesai ujian." Jelas Zain menata malas Syauqi. "Oh gitu? Ya udah 1 bulan lagi aja," putus Syauqi yang langsung membuat Zain tersenyum lebar. "Alhamdulillah, ya Allah. Akhirnya Kiki jadi calon adik ipar saya," girang Zain yang langsung memeluk Syauqi. Kiki adalah panggilan Zain pada Syauqi. Entah mengapa Zain sangat suka jika dirinya memanggil Syauqi dengan panggilan Kiki. Syauqi sedang berjalan santai di koridor pesantren sembari membawa beberapa kitabnya. Syauqi berjalan sambil bersiul-siul, siapa tahu ada burung lewat. Syauqi berjalan dengan tenang karena masih beberapa menit lagi kelasnya masuk. Syauqi memang sangat
santai dan kalem. Itulah yang membuat Zain suka dengan sikap Shauki yang kalem dan tidak terlalu menggunakan emosi saat ada suatu masalah. Tiba-tiba ada seorang wanita yang tak sengaja menabrak bahunya. Kitab Shauki yang ia bawa langsung jatuh ke lantai. Wanita itu langsung panik dan segera mengambil kitab Shauki yang jatuh di lantai. Uhti tidak apa-apa? Tanya Shauki menatap wanita bercadar itu sebentar. Tidak apa-apa. Maaf saya menabrak bahu Anda, jawab wanita itu memberikan kitab Shauki pada sang pemilik. Ning Akilah. Kaget Shauki ketika melihat mata wanita tadi. Shauki sangat kenal dengan ciri-ciri wajah Akilah. Shauki sangat hafal dengan bentuk mata Akilah, apalagi suaranya yang lembut. Shauki. Akilah menatap Shauki sebentar dan langsung menundukkan pandangannya. Kembali. Akilah benar-benar tak menyangka akhirnya, setelah beberapa bulan tak bertemu akhirnya kini bertemu kembali. Ning apa kabar? Tanya Shauki sedikit malu. Alhamdulillah baik. Maaf ya udah nabrak kamu. Soalnya aku buru-buru, jawab Akilah dengan suara lembutnya yang mirip dengan suara Sofia. Ummahnya, ende apa-apa Ning? Saya juga yang terlalu santai, ujar Shauki tersenyum simpul. Akilah. Pergi dulu. Assalamualaikum, pamit Akilah langsung berlari karena sebentar lagi kelasnya akan dimulai. Waalaikumsalam. Jawab Shauki sembari geleng-geleng kepala dengan kelakuan pujaan hatinya. Shauki melanjutkan jalannya kembali. Shauki sendiri sangat senang karena akhirnya bertemu dengan Akilah. Beberapa bulan yang lalu dirinya jarang sekali bertemu karena Akilah sendiri memiliki kesibukan di sekolahnya sebagai ketua OSIS. Akilah menjadi penerus Zain. Meskipun wanita Akilah tetap maju dan terus berusaha, karena dirinya memiliki tanggung jawab untuk mendisiplinkan siswa dan siswi sekolahnya. Abang Iki, teriak dari seorang anak kecil dari belakang. Shauki menoleh ke belakang dan terlihat Hasan Hussein yang berlari lucu menghampirinya. Di belakang Hasan Hussein juga ada Zain yang akan pergi mengajar. Kebetulan hari ini adalah Zain yang mengajar di kelas Shauki. Hasan Hussein langsung menempel di kaki Shauki. Shauki perlahan menyingkirkan mereka dan mencium tangan mereka masing-masing. Ya, Allah kenapa teriak-teriak hem? Tanya Shauki yang berjongkok di depan Hasan Hussein. Akut abang Iki Endea Denggo, jawab Hasan dengan lucu. Shauki mengusap pipi lembut Hasan dan Hussein. Shauki berdiri dan langsung mencium tangan Zain. Hasan dan Hussein langsung berlari. Sedangkan Shauki dan Zain menyusul dua tuyul nakal itu. Yakin mau hitbah Akilah bulan depan? Tanya Zain serius. Insya Allah iya Gus. Karena saya takut ada yang nikung, jawab Shauki yang membuat Zain tertawa. Kecil, ya Allah kayak anak kecil aja. Main cepet-cepetan, cibir Zain memukul pelan pundak Shauki. Shauki ikut tertawa dan mengusap pundaknya. Shauki benar-benar serius untuk kali ini. Karena dirinya tak ingin menyia-nyiakan kesempatannya untuk mendapatkan seorang ning cantik seperti Akilah. Setelah beberapa menit berjalan mereka berdua sampai di kelas. Zain masuk terlebih dahulu dan diikuti oleh Shauki dari belakang. Shauki langsung duduk di belakang bersama dua sahabat sengkleknya yaitu Arka dan Arfa. Arfa dan Arka adalah saudara kembar sama seperti Hasan Hussein yang duduk di sebelah Arfa dan Arka. Hussein duduk manis di sebelah Arka sembari membuka-buka kitabnya. Sedangkan Hasan duduk di antara Shauki dan Arfa yang kalemnya Masya Allah. Hasan duduk manis dan memperhatikan abinya yang menyuruh semuanya untuk berdoa. Hasan dan Hussein ikut mengangkat kedua tangan mereka dan ikut membaca doa. Zain membiarkan dua anaknya yang ganteng itu selama tidak mengganggu santri yang lain saat belajar. Setelah berdoa Hasan langsung mencolek lengan Arfa. Arfa menoleh dan mengusap pipi gembul Hasan. Abang Arfa ini apa? Bisik Hasan menunjuk ballpoint berwarna biru. Untuk apa nih bang? Tanya Hasan sekali lagi. Haf. Masak lele, jawab Arfa asal. Shauki yang mendengar jawaban Arfa langsung mencubit pinggang Arfa. Arfa melirik tajam Shauki yang melototkan matanya. Kurang ajar diajarin sesat, ucap Shauki pelan. Kan benar?
Kemarin lo aja goreng lele pakai ballpoint gara-gara gak ada spatula. Kesal Arfa mengecilkan suaranya. Karena takut dihukum oleh Gus Zain yang rada galak itu. Udah, kesel gue. Mana loranya? Sendiri yang diajarin kayak gitu, ucap Shauki langsung menerjemah kitabnya. Zain tidak mendengar keributan yang terjadi di belakang. Lebih tepatnya keributan yang diciptakan oleh Arfa dan Shauki, si calon Gus Pondok Al-Hikmah. Arfa memang dikenal sangat dingin, sama seperti Shauki. Shauki terkadang ikut cuek pada Akila, sampai Akila marah padanya karena dicuekin. Sedangkan Arfa, ia akan banyak bicara di depan kembarannya dan sahabatnya. Shauki, Arfa sendiri banyak digemari oleh para santri putri, tapi tidak untuk Akila. Malahan, Akila sangat kesal pada Arfa. Arfa saat pertama dirinya masuk grup hadrah, Arfa lah yang menjadi penabuh darbuka. Karena itulah Arfa terkenal. Sedangkan santri putri sangat suka melihat jari jemari Arfa yang sangat lihai dalam memainkan darbuka. Lengkap semua terjemahnya, tanya Zain yang setelah beberapa menit menerjemah kitab. Embonten Gus, jawab semua santri. Nigih Gus, jawab Arfa dan Shauki berbarengan. Semua santri melongo mendengar jawaban Shauki dan Arfa. Mengapa mereka bisa lengkap terjemahnya, sedangkan mereka semua banyak yang kosong? Zain memang tidak bisa pelan dalam menerjemah kitab, khususnya pelajaran nahwu. Zain berbeda dengan almarhum Farhan yang menerjemah kitab dengan santai dan tidak terlalu cepat. Banyak toh yang kosong? Tanya Zain sekali lagi. Nyigi Gus banyak banget. Kosong semua, jawab dari salah satu santri sembari menunjukkan kitabnya pada Zain. Zain yang melihat kitab santri tadi hanya geleng-geleng kepala. Karena kosong dan hanya beberapa yang ada terjemahnya, Zain menghela nafas panjang dan mengulangnya kembali dengan pelan. Sore hari setelah Akila mengaji kitab dan sholat asyar berjemaah di masjid, Akila dan dua sahabatnya pergi ke mall untuk jalan-jalan sore. Dua sahabatnya yang bernama Farah dan Aca sedang menunggu Akila di ruang tamu. Farah dan Aca sendiri mulai dari dulu sering bermain ke rumah Akila. Lebih tepatnya saat Zain dan Aliza masih bersekolah dan Farhan Syofia masih dihidup. Farah dan Aca sendiri sangat dekat dengan Syofia. Dan kini mereka sangat merindukan sosok Syofia yang sudah meninggal. Tak lama kemudian, Akila datang dengan gamis berwarna hitam dan himar panjangnya, tak lupa nikapnya yang membuat Akila sangat cantik. Ketika Akila turun melewati tangga, bertepatan Zain yang baru datang dari masjid, Akila langsung berlari dan menghampiri abang tercintanya itu. Mau kemana kau udah rapi gini? Tanya Zain mengusap kepala adiknya itu. Mau jalan-jalan? Bang, boleh ya? Iya boleh. Asalkan pulang sebelum maghrib ya. Juga hati-hati di jalan, nasihat Zain menatap Akila yang mencium tangan dan telapak tangannya itu. Siap komandan, ucap Akila bergaya hormat yang membuat Zain tertawa kecil. Akila langsung mengajak dua sahabatnya itu keluar. Zain tersenyum tipis melihat dua adik kelasnya itu. Zain langsung pergi ke lantai 2. Lebih tepatnya ke kamarnya untuk menghabiskan waktunya bersama sang istri dan juga sang anak. Kil, abangmu tetep ya? Kok kayak gitu? Cuman disenyumin doang, celetuk Farah yang berjalan beriringan di sebelah kanan Akila. Kan Kak Zain udah punya istri Farah? Punya anak juga ya, wajarlah. Timpal Aca menatap malas Farah. Akila hanya geleng-geleng kepala dengan dua sahabatnya yang selalu mencari masalah dan ribut. Mereka bertiga akan pergi ke mall menggunakan mobil Aca yang setiap harinya dipakai untuk menjemput dan mengantar Akila. Pada awalnya Akila menolak untuk dijemput juga diantar saat ingin pergi dan pulang sekolah. Akan tetapi dua sahabatnya itu terus memohon agar selalu berangkat dan pulang bersama. Karena Farah dan Aca sendiri sangat kasihan dengan Akila. Mereka berdua sangat tahu jika Zain sangat sibuk dan jarang untuk mengantar dan menjemput Akila setiap hari. Pernah 2 kali Akila tak dijemput dan diantar Aca dan Farah, karena mereka berdua sedang ada keperluan dan satunya lagi sakit.
Akila diantar oleh Shauki. Akila yang dijemput dan diantar oleh Shauki menjadi sedikit tak enak, karena banyak yang mengira Shauki adalah pacar Akila. Juga Akila tak enak karena mengganggu aktivitas Shauki di pondok yang lumayan padat. Mereka bertiga sudah berada di perjalanan. Seperti biasa mulut Aca tidak berhenti menceloteh tak jelas juga bernyanyi-nyanyi tak jelas. Ya Allah, nih rambut keluar mulu. Kesal Aca terus memasukkan rambut yang keluar. Makanya beli ciput, ujar Akila yang duduk di sebelah Aca yang sedang menyetir. Iya tuh, ciput murah mbak, 10 ribuan. Dia sampai jual rumah, tambah Farah yang membuat Akila tertawa sedangkan Aca mengerucutkan. Bibirnya kesal, Akila hanya diam saja. Sedangkan dua sahabatnya itu berdebat tentang masalah apa. Di dalam pikiran Akila masih terdapat kejadian tadi siang di mana dirinya tak sengaja menabrak bahu Shauki. Entah mengapa sejak kejadian itu hati Akila berbunga-bunga. Dan juga sangat bahagia karena akhirnya bertemu dengan seseorang yang ia cintai. Ngelamunin. Apa Kil? Tanya Farah yang baru menyadari jika Akila hanya diam saja. Biasanya selalu ikut dalam perdebatan dirinya dengan Aca. Ende apa-apa kok, cuman kepikiran sama santri aja, jawab Akila menoleh ke arah belakang. Di mana Farah yang sedang duduk dengan tenang di sana. Kang santri Kil, wih demen sama siapa kamu? Tanya Farah penasaran. Ada deh pokoknya mas santri gua anteng banget dan dia bakal jadi suami aku, jawab Akila yang membuat Farah dan Aca terkejut. Beneran Kiel? Loga NGHE lu kan? Heboh Aca yang mendengar jawaban Akila tadi. Mulu tuh bisa dijaga gak sih? Heboh mulu. Ketus Farah langsung menoyor kepala sahabatnya yang paling ceria dan juga ngeselin itu. Ye maaf, ucap Aca dengan cengiran khasnya. Sumpah jadi penasaran sama calon suaminya Akila, ujar Farah yang dibalas tawa kecil oleh Akila. Farah, gimana kita colong aja nih santrinya Kak Zain? Kan Akila dan punya nih tinggal kita, ucap Aca dengan enteng seperti tidak mempunyai dosa sama sekali. Enak aja nyolong. Izin dulu kali sama kiainya, balas Farah memukul pelan kepala Aca. Lama-lama gue titipin lo ya ke panti jompo. Kesal Aca yang sudah tak kuat dengan Farah yang selalu memukul kepalanya. Jadi pantas saja otak Aca sedikit miring. Setelah lama berdebat, tak terasa pula mereka sudah sampai di tempat yang ingin mereka kunjungi, yaitu mall. Akila berjalan di tengah, sedangkan Farah dan Aca berada di kanan dan kiri Akila. Ketika masuk mall, Akila dan Farah dibuat tertekan kembali karena Aca yang tak sengaja melihat Cogan alias cowok ganteng. Kil, ganteng benjet, heboh Aca yang tak mau memalingkan wajah dari lelaki tampan itu. Mas tunggu, teriak dari seorang wanita berlari kecil dengan menggendong anaknya menghampiri lelaki tampan tadi. Udah gak perawan dia? Udah cabut, ucap Farah, langsung menarik tangan Aca dan Akila. Perawan? Heran Akila yang baru menyadari ucapan Farah yang sangat random itu. Pokoknya kayak udah itu pernah masuk ke goa, ujar Farah dengan cengirannya. Akila hanya geleng-geleng kepala, sedangkan Aca sudah mengerucutkan bibirnya. Entah mengapa seketika hati Aca sakit melihat lelaki tampan tadi ternyata sudah mempunyai istri dan anak. Udah, jangan mulu-mulu. Kita colong aja santrinya Kak Zain. Tenang, gue yang bilang langsung, ujar Farah menatap Aca sembari menaik turunkan alisnya. Terserah kalian, pokoknya jangan ambil mas santri aku, ucap Akila yang membuat Farah merosotkan bahunya. Ya kita mana tahu. Orang kamu aja gak kasih tahu, balas Farah lesu. Pokoknya ada paling ganteng dia. Farah hanya menghela nafas panjang dan terus berjalan bersama dua sahabatnya itu. Akila memang seperti beda sendiri karena Akila lah pakaiannya yang paling tertutup. Sedangkan Farah tertutup tadi tidak setertutup Akila. Jika Aca seringkali mendapat teguran dari Akila dan Farah karena menggunakan pakaian ketat dan jarang memakai ciput. Karena seperti yang Farah bilang tadi, ciput murah hanya 10 ribuan tak sampai jual rumah. Asalkan jangan jual harga diri.
Akila dibuat galau hari ini karena dari tadi pagi hingga kini matahari sudah berada di tengah-tengah langit. Shauki tidak kelihatan sama sekali. Biasanya Shauki yang selalu bersama abangnya kini diganti oleh Jazir dan juga Akbar. Ingin sekali Akila menanyakan keberadaan Shauki pada Zain, tapi dirinya sangat malu. Akila duduk di masjid sendirian dan hanya ada beberapa santri putri yang masih berada di sana. Entah mengapa Akila sangat merindukan Shauki, sang pujaan hatinya. Mbak, Akila balik dulu ngigi. Assalamualaikum, pamit Akila pada mbak santri yang sedang duduk bersama. Waalaikumsalam. Ngigi Ning, jawab dari semua mbak santri itu. Akila turun dari masjid dan menaruh sajadahnya di atas kepalanya. Karena panas, Akila serasa tidak bersemangat kali ini gara-gara tak ada Shauki dan sama sekali tidak mengabarinya. Saat sampai di dalam, Akila menemukan Jeffrey yang sedang duduk di sofa sembari memakan cemilan. Akila berinisiatif untuk menghampiri pamannya itu. Siapa tahu Jeffrey tahu kemana Shauki. Paman, panggil Akila duduk di sofa depan Jeffrey. Apa Akila? Saud Jeffrey menatap Akila. Mau nanya boleh gak paman? Tanya Akila yang langsung dibalas dengan anggukan oleh Jeffrey. Paman tahu gak Shauki pergi kemana? Jeffrey mengerutkan dahinya heran. Tak biasanya Akila menanyakan santri putra padanya. Shauki pulang. Katanya ada acara di rumahnya, jawab Jeffrey, yang masih menatap Akila heran. Akila merosotkan bahunya sedih. Berapa hari katanya? Tanya Akila lagi. Akila sepertinya akan sangat rindu pada Shauki itu jika sang pujaan hati pergi dari pondok dalam waktu lama. 1 minggu, jawab Jeffrey yang semakin membuat Akila sedih. Syukron paman. Akila ke atas dulu, ujar Akila langsung berdiri dan pergi. Ke lantai 2, lebih tepatnya ke kamarnya. Saat tiba di kamarnya, Akila membuka mukenahnya dan juga menaruh alat sholatnya di kursi belajarnya. Akila duduk di kasur dan langsung memainkan ponselnya. Pengendeh punya nomornya Shauki. Gumam Akila menatap room chatnya yang sangat sepi. Tapi masa panggilnya Shauki? Gus Shauki aja kan bentar lagi jadi suami Kila, monolog Akila yang diakhiri kekehan kecil. Gua Shauki, Kila kangen. Akila melempar pelan ponselnya dan pergi ke jendela. Akila sedikit membukanya dan melihat kawasan pondok yang sangat sepi. Akila menghembuskan nafasnya pelan. Akila benar-benar dimabukkan oleh cinta kali ini. Shauki sedang berada di kamarnya. Shauki duduk di kasurnya sembari memegang ponselnya. Shauki ingin sekali mengirim pesan pada Akila. Karena tadi sebelum berangkat Zain memberikan nomor Akila entah untuk apa. Shauki tahu pasti Akila sangat sedih karena dirinya pergi dari pondok selama 1 minggu ke depan. Shauki juga sudah membicarakan masalah wasiat dari Farhan dan juga hitbahannya. Ayah dan mama Shauki sangat menyetujui hal itu. Karena mama Shauki sangat ingin memiliki menantu seperti Akila. Bukan karena status Akila yang menjabat sebagai Ning. Akan tetapi sikap Akila yang sangat baik dan juga ramah. Mama Shauki pernah bertemu Akila saat mama dan ayah Akila pergi untuk menjenguk Shauki. Kesopanan Akila yang membuat mama bahkan ayah Shauki sangat ingin Akila menjadi menantu mereka. Ayah Shauki mengajar di pondok Al-Jauhariyah, lebih tepatnya di Mojokerto. Namun, ayah Shauki memberi nasihat untuk lebih ekstra menjaga Akila yang umurnya masih sangat muda. Dan juga lebih banyak menggunakan emosi saat ada suatu masalah. Cat apa ende ayah? Gumam Shauki yang dibuat galau oleh nomor Akila. Bismillah cat. Aja deh. Shauki menarik nafasnya dan membuangnya kembali. Shauki mulai mengetikkan pesan pada Akila, si pujaan hatinya. Jantung Shauki sudah seperti pindah ke kaki saat menemukan nomor Akila online. Ning Akila as Shauki. Assalamualaikum Ning Akila Al-Hasan. Waalaikumsalam. Siapa ngigih? Shauki. Muhammad Lutfi Shauki Akila Al-Hasan. Dapat. Dari mana nomor saya? Shauki. Gus Zain. Tapi bukan saya yang minta Akila Al-Hasan. Oh gak apa-apa.
Tapi beneran Gus Shauki pulang 1 minggu. As Shauki. Ya Allah Ning. Jangan panggil Gus. Iya bener saya pulang 1 minggu. Karena ada acara Akila Al-Hasan. Gak apa-apa lagian bentar lagi bakal jadi suami saya. Juga bakal dipanggil Gus As Shauki. Ada-ada saja. Kalau begitu saya akhiri dulu. Assalamualaikum Akila Al-Hasan. Waalaikumsalam. Shauki menggigit bibir bawahnya kuat-kuat. Karena tak ingin senyumnya terbit sekarang. Entah mengapa Shauki biaa oleng gara-gara Akila. Ning cantiknya itu, Shauki. Panggil Mama Shauki yang tiba-tiba membuka pintu kamarnya. Mama, saut Shauki menyengir menatap mama tercintanya itu. Mama Shauki hanya geleng-geleng kepala. Dengan sikap anak satu-satunya itu. Jadi sebenarnya Shauki adalah anak kedua. Akan tetapi kakak laki-laki Shauki mati dibunuh oleh kawannya sendiri. Cie lagi senyum-senyum, goda Mama Shalwa duduk di sebelah anak tercintanya itu. Apaan sih Mama? Rengek Shauki sembari mengerucutkan bibirnya. Mama Shalwa memeluk Shauki dengan erat. Ia tak menyangka jika putranya ini akan meminang seorang gadis cantik dan juga akan menjadi pasangan hidup gadis itu. Mama, Shauki pengen cepet-cepet nikah. Sama dia, rengek Shauki yang masih berada di pelukan mamanya. Ya Allah, anak mama udah kebelet nikah nih, goda Mama Shalwa mengusap kepala anaknya. Ish Mama. Mama Shalwa melepaskan pelukannya dan menatap anaknya itu. Mama cuman mau bilang, jaga calon istri kamu itu sampai dia sah untuk kamu. Mama kasihan sama dia karena udah gak punya orang tua. Jadi sebisa mungkin kamu bisa bahagiain dia, ucap Mama Shalwa lembut. Shauki mengangguk dan tersenyum menatap mamanya. Shauki akan bertanggung jawab atas nama Akila dan juga akan menjaga Akila dengan setulus hatinya. Akila sudah siap dengan seragam sekolahnya. Tak lupa cadar yang selalu menutupi separuh wajahnya. Akila mencium tangan dan telapak tangan Zain dan Aliza yang sedang makan di ruang makan. Akila langsung berangkat dengan 2 sahabatnya itu. Seperti biasa Aca yang mengemudi mobil BMW-nya itu. Sedangkan Farah dan Akila hanya diam dan menikmati jalanan. Mereka bertiga adalah OSIS di SMA Sabilillah. Tak hanya mereka, ada beberapa teman laki-laki Akila yang menjadi OSIS. Sama seperti dulu, mereka selalu berkumpul di ruangan OSIS dan menikmati jam kos bersama. Kyo tumben lo diem aja, tanya Aca yang baru menyadari jika sahabatnya itu sedang tidak beres. Galau aja, jawab Akila menatap keluar jendela. Tumben lo galau. Kil, tanya Farah penasaran. Mas santri aku pulang ke rumahnya, jawab Akila sedih. Aca mengusap pundak sahabatnya yang duduk di sebelahnya itu. Sepertinya Akila sangat sedih kali ini. Aca dan Farah sendiri belum mengetahui betul siapa Mas santri yang sedang Akila kejar. Jangan galau dong. Nanti kita ke mall aja beli apa kayak gitu. Mau gak? Tawar Aca pada Akila dan Farah. Oh sekalian mau ngehabisin uang ya, ucap Farah yang membuat Aca tertawa. Sedangkan Akila hanya tertawa kecil. Ya deh aku ikut aja, ujar Akila menatap Aca yang sedang fokus menyetir. Setelah sampai di sekolah, ternyata masih sepi, bisa dibilang hanya ada 2 atau 3 anak yang datang. Karena jam masih menunjukkan jam 6:10 pagi. Mereka bertiga menaruh tasnya masing-masing di kelas, lalu pergi ke ruangan OSIS. Koridor sekolah sangat sepi, begitupun di setiap kelas. Mungkin hanya ada beberapa siswa-siswi yang sedang melaksanakan piket. Kini mereka bertiga sudah berada di ruangan OSIS. Aca dan Farah langsung memakan cemilan di sana. Sedangkan Akila duduk di bawah sembari memainkan ponselnya. Akila berinisiatif mengirimi Shauki pesan. Walaupun dirinya sedikit malu. Sungguh Akila sangat tidak bisa tak melihat Shauki 1 hari saja. Gus Shauki Akila Al-Hasan. Assalamualaikum. Sobahul Khair. Gus masih tidak ada jawaban dari Shauki. Bahkan terakhir dilihatnya pukul 3 pagi. Shauki sendiri sangat jarang untuk memasang foto profil. Mungkin hanya 1 bulan sekali untuk memasang foto profil.
Akila sudah ingin membuang Acha dan Farah ke sungai. Karena mereka berdua selalu berdebat tentang masalah yang sepele. Ting! Seketika Acha dan Farah langsung beralih menatap ponsel Akila dan sang pemilik. Jarang sekali ponsel Akila berbunyi menandakan ada notifikasi masuk atau ada orang yang menelponnya. Siapa tuh? Kepo Acha memicingkan matanya. Ish, kepo. Ketus Akila yang langsung memeriksa notifikasi ponselnya. Gus Coki I Akila Al Hasan. Assalamualaikum. Sobahul Khair Gus Ashoki. Waalaikumsalam. Sobahun Nurning Akila Al Hasan. Lagi ngapain Gus? Ashoki? Habis selesai mandi sama sarapan Ning Akila Al Hasan? Gus dah kangen ya sama Ayla Ashoki. Ayla siapa Ning? Akila Al Hasan. Itu panggilan Gus ke saya Ashoki. Gimana ya Ning? Akila Al Hasan. Kalau gak kangen bila aja Gus Ashoki. Nyigih Ning. Jujur saya sangat rindu Akila Al Hasan. Masa si Ashoki? Mungkin beberapa minggu ke depan saya bakal menghitbah Ning Ayla Akila Al Hasan. Siap Gus Ashoki. Belajar yang rajin. Jangan nakal-nakal. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum Akila Al Hasan. Waalaikumsalam. Gus Akila menaruh ponselnya dan berusaha menahan senyumnya. Sungguh Akila semakin tak sabar untuk dilamar Muhammad Lutfi Ashoki si pujaan hatinya. Kam ada yang lagi senyum-senyum nih. Sindir Farah yang melihat mata Akila menyipit seperti sedang senyum. Farah sendiri sangat tahu ekspresi Akila walau Akila memakai cadar. Ketika Akila tersenyum pasti akan menyipitkan matanya. Sepertinya senyum Akila sangat manis akan tetapi senyumnya selalu ditutupi oleh cadar. Akila melirik tajam Farah dan Acha. Entah mengapa kedua sahabatnya ini selalu mengganggu dirinya. Tapi tak apa. Acha dan Farah masih menjadi sahabat terbaik Akila. Shauki menaruh ponselnya dan tersenyum sangat lebar. Entah mengapa Akila selalu membuat dirinya senyum-senyum sendiri. Ya Allah Ning, saya bisa gila gara-gara Anda nanti. Gemas Shauki memeluk bantalnya. Shauki sudah sangat rindu pada Ning cantiknya itu. Entah mengapa Akila sudah sangat melekat di hati dan pikirannya. Entah bagaimana jika Shauki dan Akila sudah menjadi suami istri. Tiba-tiba ponsel Shauki berdering. Shauki segera melihat siapa yang menelponnya pagi-pagi seperti ini. Loh Ning Ayla, gumam Shauki yang ragu-ragu menerima panggilan itu. Assalamualaikum, Gus. Ucap Akila dari balik teleponnya. Waalaikumsalam. Ada apa Ning? Jawab Shauki berusaha menenangkan dirinya. Gak apa-apa sih Gus jika tidak ada perlu kenapa nelpon. Dosa loh Ning kita belum sah makanya nikahin Ayla. Biar apa? Apa jadi pahala ya Allah Ning? Bener kan Gus? Biar jadi pahala nikahin Ayla Ning Endia sekolah. Sekolah tapi belum bel masuk. Jeti masih main di luar, jaga pandangan. Terus jangan sentuhan, apalagi sampai ketawa-ketawa di depan laki-laki. Iya. Nanti Ayla mainnya sama. Gus Coki aja, haha ada-ada aja. Belajar yang benar. Biar bisa ajarin anak-anak kita nanti. Ish Gus nih. Yaudah assalamualaikum jangan lupa kangen Ayla. Waalaikumsalam. Tak akan pernah lupa. Shauki menaruh ponselnya dan memeluk sembari menggigit bantalnya. Sungguh Shauki benar-benar dibuat gila oleh Akila. Wah, Mama Shauki baper, monolog Shauki yang masih senyum-senyum sendiri. Shauki langsung bangun dan bersiap-siap karena akan ada tamu di rumahnya. Hari ini adalah hari lamaran adik perempuan Mama, Shalwa alias Mama Shauki. Adik perempuan Mama Shalwa sendiri selisih umurnya sangat jauh dengan umur Mama Shalwa. Mungkin umur adik perempuan Mama Shalwa masih berumur 22 tahun. Sedangkan Mama Shalwa berumur 32 tahun. 1 minggu sudah berlalu. Akila menjalani 1 minggu itu dengan rasa galau dan juga sedihnya. Karena Shauki tak kunjung kembali dan jarang untuk memberi dirinya kabar. Besok adalah hari Shauki kembali ke pondok. Akila yang mendapat kabar itu sangat senang.
Setelah 1 minggu tak bertemu, akhirnya dirinya bisa bertemu dengan Shauki, si pujaan hatinya. Akila mendapat kabar itu dari Shauki tadi pagi. Dan sekarang sudah sore hari, di mana Akila baru saja datang sekolah dan selesai sholat Asyar. Akila bersiap-siap untuk pergi mengaji kitab. Seperti apa kata Shauki, Akila harus belajar dengan giat agar bisa mengajari anaknya tentang kebaikan kelak. Akila berdiri di depan cermin. Akila memasang nikabnya yang berwarna hitam. Akila membayangkan suatu hari nanti Shauki yang akan memasangkan nikab itu pada dirinya. Ya Akila udah. Shauki mulu perasaan kesal Akila pada dirinya sendiri karena sedari tadi dirinya terus memikirkan. Shauki. Akila keluar kamarnya dengan membawa tas kecil berisi mukena dan juga kitabnya. Akila berjalan menuruni tangga. Lalu Akila berjalan keluar dalam menuju kelasnya. Akila berjalan dengan menundukkan kepalanya. Akila berjalan cepat agar segera sampai. Akila tak mau santri putra menatap dirinya dan terus memuji dirinya. Setelah beberapa menit berjalan, Akila sampai di kelasnya. Ternyata kelas masih sedikit sepi dan diisi oleh 2 santri dekatnya dan beberapa santri lainnya. Akila menghampiri Keisha dan Shiva. Mereka berdua adalah santri terdekat Akila. Kemana-mana Akila selalu bersama Keisha dan Shiva. Entah mengapa Akila sangat suka berteman dengan kedua santrinya itu. Tumben Ning datangnya awal banget, ujar Keisha yang melihat Ningnya itu datang sangat awal. Biasanya Akila datang ke kelasnya saat sudah hampir mulai pelajaran. Akan tetapi tidak sampai Ustadz datang. Apa Zain tidak mengajar? Ia hanya mengajar di kelas santri putra dan mengajar di kelas santri putri hanya sebulan 2 kali saja. Gak apa-apa kok. Cuman lagi pengen datang. Awal balas Akila tersenyum manis. Walau senyum itu dihalangi oleh cadarnya. Ning boleh gak Gustaki ambil saya? Tanya Shiva yang langsung mendapatkan tamparan di pahanya oleh Keisha. Mulutnya bisa gak sih? Kesal Keisha yang lagi-lagi mendaratkan tamparan keras di paha Shiva. Shiva hanya menyengir dan mengusap pahanya. Sedangkan Akila hanya geleng-geleng kepala dengan kelakuan kedua santrinya itu. Bilang sama Gus Zain. Jangan sama saya, ujar Akila yang membuat Shiva mengerucutkan bibirnya. Ya Allah Ning, kalau saya bilang sendiri. Saya yang dihukum hafalan sorof dari depan sampai akhir, balas Shiva dengan nada sedihnya. Kamu aja Masdar sama Masdar Mim aja sering kebalik. Timpal Keisha yang dahiri tawa kecil yang membuat Shiva semakin sedih. Akila ikut tertawa dan mengusap punggung Shiva dengan lembut. Sabar ya. Kalau emang jodoh, kamu bakal dilamar kok sama Zaki, ucap Akila yang diangguki oleh Shiva. Kangen banget sama tausiahnya Nyai sama Ning Sofia, ucap Keisha tiba-tiba. Akila yang sedang membaca kitab terdiam seketika. Begitu juga dengan Shiva yang sedang memperhatikan ramainya kelas. Akila menutup dan mencium kitabnya. Lalu ia taruh di atas meja. Iya, sudah 1 tahun kita ditinggal sama Nyai dan Ning Sofia, timpal Shiva dengan suara sedikit bergetar. Kita rindu candaan Gus Farhan sama Kiai, lanjut Shiva yang sudah meneteskan air matanya. Akila menunduk dan meneteskan air matanya satu persatu. Entah mengapa perasaannya juga dirasakan oleh santrinya sendiri. 4 orang yang sudah meninggalkan Pondok Al-Hikmah membuat bekas luka di hati semua santri termasuk keluarganya sendiri. Mulai dari Abi Furkon yang pergi meninggalkan santrinya dan hanya berpesan untuk menjaga pondoknya ini sampai generasi selanjutnya. Dan disusul lagi oleh 2 orang sekaligus, yaitu Farhan dan Sofia. 2 orang yang menjadi kebanggaan santri Pondok Al-Hikmah dan juga menjadi kebanggaan keluarganya. Kemudian, Umi Ais memilih pergi dari pondok dan kembali ke rumahnya sendiri yang berada di Jember. Umi Ais memutuskan tinggal bersama keluarganya untuk sementara, karena Umi Ais ingin menenangkan dirinya di sana. Luka itu sangat dalam dan sangat membekas di hati semua para santri dan juga keluarganya. Itu menjadi kenangan terburuk bagi semua orang karena 4 orang yang sangat berharga bagi mereka semua telah pergi.
Sungguh itu semua tidak pernah terbayangkan. Dalam waktu 2 minggu sudah menghilangkan 4 orang sekaligus. Sofia dan Farhan yang baru saja bersama sudah kembali pada Sang Maha Kuasa dengan keadaan yang tidak baik-baik saja. Kini mereka berdua sudah bersama di alam sana. Dan hanya bisa melihat santri, anak dan cucu juga keluarganya dari alam yang berbeda. Itu sangat-sangat membekas di hati Akila dan juga di hati Zain. Bukan yang lain tidak sedih akan tetapi hanya Zain dan Akila yang sangat tak ingin mereka pergi begitu saja. Semuanya hanya menyisakan sebuah kenangan indah dan diakhiri kenangan yang membuat air mata mengalir dengan deras. Semua seperti salju yang datang membawa kebahagiaan dan juga canda tawa. Saat ia pergi, semua bersedih dan tak rela jika ia pergi. Sekarang hanya tersisa sebuah amanah dari keempat orang itu. Mau bagaimana lagi, semuanya harus bisa menerima dan menjalaninya. Hanya doa yang selalu menyertai mereka dan juga air mata yang mengalir dengan deras ketika mengingat kenangan indah saat masih bersama mereka yang sudah pergi dengan menyisakan luka yang sangat dalam. Bersambung.